Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami atas nama Bapak Teman selaku guru MTS Nurul Hidayah Kangen dengan mapel SKI. Begitu juga kami juga selaku mahasiswa dalam jabatan dalam batch 1 di kampus Araneri Banda Aceh. Dan kami akan membuat video pembelajaran dengan judul Kepemimpinan Aziz Umar bin Abdul Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang agar kalian semangat, nanti gini. Selamat pagi, luar biasa gitu ya. Oke, saya ulangi. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu agar kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dunia walanya sore bisir Fatihah. Selanjutnya anak-anak, agar kita senantiasa tetap hafal apa yang kita hafalkan setiap hari, kita bersama-sama dulu menghafalkan bersama surat Jusama. Surat apa anak-anak? Ya, Jusama. Ya. Sebelum kita mulai lagi, kita akan mengabsen kehadiran teman-teman kalian dulu ya. Oke. Lanjut Muhammad Syaka. Oke. Mutiara mana Mutiara? Oke. Lanjut Suka. Ya, belakang sendiri. Biar kelihatan. Lanjut ingat semua pelajaran mereka. Oke. Selanjutnya kita ke materi yang hari ini yang kita sampaikan ya, yaitu yang berjudul adalah
kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah Khalifah Abu Umayyah yang ke-8. Tetapi sebenarnya dia itu menjabat sebagai khalifah cuma tidak lama, antara 2,5 tahun, antara tahun 717 sampai 700. Ya tak? Tetapi anak-anak, dia itu sangat dikagumi seluruh umat Islam di dunia sampai saat ini. Karena apa? Karena keteladanan kepemimpinannya. Apa keteladanannya? Satu, antara lain yaitu dia Umar bin Abdul Aziz sangat adil saat dalam memimpin umatnya, memimpin rakyatnya, dia sangat adil. Dan karena sangat adilnya itu, ya, setelah dia itu dilantik maksudnya, dia langsung berbenah diri untuk menghadapi semua permasalahan sebelum dia menjadi khalifah. Antara lain yaitu dia sangat adil. Yang pertama, dia sangat adil. Beliau menegakkan keadilan di seluruh wilayah yang dia kuasai. Dengan harta yang dahulu dirampas oleh pemimpin sebelumnya, harta benda yang dirampas karena tidak haknya, maka yang dikuasai oleh dirinya karena dia sekarang menjadi khalifah, maka hartanya itu dikembalikan pada yang punya hak. Dulu contohnya dirampas oleh orang-orang pemimpin yang zalim, yang gak adil. Dia tahu, oh itu miliknya si A, itu si B, si C. Nah, karena dengan kepemimpinannya, harta benda itu dikembalikan kembali. Itu salah satu kejujuran, salah satu keteladanan keadilan Khalifah Umar bin Abdul. Paham ya? Lanjut. Coba kita catat dulu keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Satu adalah adil. Dia sangat adil. Lanjutnya kesederhanaan. Dia adalah keluarga kerajaan, hidup mewah, harta melimpah. Tetapi saat dia setelah dilantik menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi raja, maka dia hidupnya menjadi sederhana. Ayo siapa yang tidur itu? Amin. Tidur. Sederhana. Bagaimana dia kok kelihatan kok bisa sederhana? Ya, dia itu dulunya mewah, sekarang sederhana. Dia tidak memakai fasilitas negara contohnya. Dan ini seperti di saat ini ada mobil dinas, dia tidak dipakai. Dia memakai miliknya sendiri, pakai yang biasa, tidak mewah-mewah, yang biasa aja. Kalau berpakaian juga yang biasa, bukan yang mewah seperti orang kaya. Karena dia meneladani untuk kesederhanaan. Gak ngetone wong sugih, gak ngetone wong pemimpin. Tapi dia memperlihatkan kesederhanaan. Gak singgo carane.
dia pergi ke luar negeri atau kemana aja itu dia tidak pakai yang mewah-mewah, perjalanan yang sederhana. Karena apa? Dia untuk melayani rakyatnya. Gitu. Ya, yang pertama adalah, yang kedua adil, sekarang kesederhanaan. Kesederhanaan. Yang paham ya? Lanjut anak-anak. Perhatian terhadap rakyat sekarang yang ketiga. Pada masa zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu banyak permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Antara lain apa? Untuk keekonomian, rakyatnya masih di dalam taraf kemiskinan, di bawah garis kemiskinan masih banyak. Ayo, jangan ada yang tidur. Nanti kebak. Masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Tetapi di dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, rakyat itu dibuat menjadi setara, menjadi mampu lah. Bagaimana caranya? Dalam kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz itu tidak pernah mengambil gajinya. Tidak pernah mengambil gajinya. Nah, uangnya itu, gajinya itu juga diberikan kepada rakyatnya, diberikan kepada fakir, miskin, orang-orang yang terlantar itu. Jadi setelah kepemimpinannya tidak ada satu orang pun pada masa itu Umar bin Abdul Aziz mencari orang miskin itu enggak ada. Jadi akan memberi sedekah, memberi zakat itu sepertinya enggak ada. Karena apa? Sudah mampu semua. Karena di dalam kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Paham ya? Apa tadi yang pertama? Yang pertama apa? Adil. Yang kedua? Kesederhanaan. Yang ketiga? Perhatian terhadap rakyat. Ada yang tanya kan? Ya, sekarang coba saya akan berikan. Coba ini soal nanti kalian kerjakan ya untuk evaluasi. Kalian masih paham atau belum? Oh iya, ya. Oke ya. Coba kerjakan. Satu-satu. Kalau paham, kalian pasti sudah bisa. Beri nama dan kumpulkan nanti. Saya beri waktu 5 menit. Dan coba. Terus begini, untuk mengarahkan kalian bersama-sama mengerjakan. Paman ada soal nanti dikerjakan untuk kelompok ya. Nanti satu persatu per kelompok baca jawabannya di depan. Coba kamu kelompoknya maju. Dibaca soalnya dan jawabannya di atas. Ayo ada apa? Bagaimana Umar bin Abdul Aziz menyebarkan dakwah Islam di wilayah beliau berdakwah dengan masuk dalam kehidupan masyarakat bawah. Bagaimana nanya? Oke. Senin siapa? Selasa, Rabu, Kamis itu lengkap semua, ada prinsip berarti itu termasuk adil. Diterangkan di adil. Selanjutnya setelah itu kita satu pelajaran dibagi tugas, ada yang membina, ada yang menjadi ketua regu atau pembina atau apa, dibagi bergantian, itu juga namanya adil.
tidak memberatkan siswa yang lain. Kamu pernah, dia pernah. Kamu jadi ketuaku, dia juga pernah. Itu adalah adil. Selanjutnya kesederhana. Perhatikan, kita di lingkungan sekolah, ya toh, itu berwarna-warna, bermacam-macam. Di sana, kalau di rumah banyak orang tuanya, ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang mewah, ada yang biasa. Tetapi, halo, kalau di sekolah kita diajari hidup sederhana. Contohnya apa? Kita dibiasakan untuk memakai seragam yang sama. Kita dibiasakan untuk memakai kerudung atau kopiah yang sama atau seragamkan. Untuk putri juga kerudung yang sama seragamkan. Itu apa? Itu untuk menunjukkan bahwa kesederhanaan. Sebenarnya kan bisa kerudung yang biasa. Tapi kalau bisa, kalau ada sekarang kan bisa yang mewah juga ada. Tapi kita di sekolah diajarkan untuk kesederhanaan. Lanjut ya. Terus perhatian pada rakyat. Apa contohnya? Perhatian pada rakyat. Kalau kita di lingkungan sekolah, contohnya apa yang kita terapkan? Kita umpama selaku ketua sekolah, ketua kelas, bendahara ataupun sekretaris, kita sebagai ketua harus selalu memperhatikan semua anggotanya. Kayak apa ya? Ada yang tanyakan untuk tema kali ini? Ya, kalau nggak ada, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan